Nah, kalau yang menerima sholat itu memang hak prerogatifnya Allah. Cuman kita itu sudah yakin dalam arti rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, maka insya Allah sholat kita pasti diterima. Yakin saja, hakul yakin. Dan juga waktu itu perut saya masih kecil, kutilang darah, kurus tinggi langsing dada rata. Fin layali kammal banadik mushtaq la'alik wahishni lu'ak بالي مشغول بهواك على طول والليل يطول وانا مش وياك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'd. Baik, silakan dibuka halaman berapa sekarang? Halaman 9. Yang di luar silakan dengar. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Oke, itu yang duduk paling belakang silakan merapat sapnya dulu. Baik, kita lanjutkan kemarin sampai nomor Ar-Rabi' atau Al-Khamis. Sudah sadis. Sabi. Berarti sudah nomor 7. 6 atau 7? Sampai sadis ya. Oke. Jadi kita mulai saja dari nomor 5, karena tidak ada yang nyebut nomor 5. Baik, al-khamis ini bagian dari arkanus sholati sab'ata asyara. Al-khamis ar-ruku, yaitu ruku. Jadi ruku itu artinya menunduk. Oke. Menunduk. Yaitu kepala sama, mohon maaf, bagian punggungnya belakang itu, ke bagian ini pinggang itu usahakan sejajar. Dan ketika kita rukuk jangan sampai melihat kaki, tapi lihatlah di tempat sujud. Itu cara rukuk yang baik. Sedangkan tangan yang memegang itu pegang lutut, tidak boleh di atas lutut, apalagi di bawah lutut. Tempat memegang daripada tangan itu adalah lutut. Nah, kalau yang wanita silakan dilengkungkan sedikit tangannya, biar usahakan, mohon maaf, perutnya itu bertemu dengan pahanya. Tapi jangan terlalu bawah, dikira-kirakan saja. Begitu pula yang laki-laki usahakan harus sejajar bagian punduk dengan pinggangnya. Itu laki-laki, itu cara sujud yang benar. Maka dalam hal sujud ini jangan sampai kita itu dalam kehidupan sehari-hari menyerupai seperti orang rukuk, maksud saya. Ini kadang-kala kita memberikan penghormatan sampai menyerupai orang rukuk. Jangan sampai seperti itu. Kalau mau begini sedikit ya tidak apa-apa, tapi jangan sampai menyerupai orang rukuk, yaitu lebih menunduk seperti orang rukuk sudah. Nah, itu tidak boleh. Oke? Baik, itu yang kelima, ruku. As-sadis, yang ke-6, at-tuma'ninah. Tuma'ninah. Ini banyak perbedaan. Ada di kalangan ulama yang tidak menyebutkan kalau tuma'ninah itu bagian daripada
rukun-rukun sholat. Tapi di dalam kitab Safinatun Najah ini ada disebutkan bahwasanya ada yang namanya tumakninah. Artinya tumakninah itu menunggu sebentar. Misalkan setelah kita ruku, okay, Allahu Akbar, ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi, 3 kali. Kita diam di situ sejenak. Nah, diamnya itulah yang dikatakan dengan tumakninah. Faham ke? Nah, itu pertama di ruku. As-sabi, yang ketujuh, al-i'tidal. I'tidal itu artinya lurus. I'tidal itu artinya lurus. Lurus artinya ya lurus, tegaklah. Jangan terlalu tegak, tapi lurus. Badannya lurus ketika bangkit dari i'tidal. Itulah sempurnanya i'tidal. Jangan sebelum kita naik i'tidal tapi belum lurus dia sudah sujud kembali, itu tidak sah i'tidalnya. Harus dia itu tegak. Nah, setelah tegak baca doa Rabbana lakal hamd. Dan ada bacaan-bacaan yang lain. Nah, baru kita sujud, nah baru sempurna i'tidal. Itu caranya. As-samin. As-samin yang ke-8, tumakninah, ya. Tumakninatu fihi, tumakninah di dalamnya. Sama juga ketika selesai membaca Rabbana lakal hamd, kita diam dulu di sana atau baca doa yang lain. Diamnya itu termasuk tumakni. 2 sudah. Yang pertama tadi ruku, yang kedua i'tidal. Itu tempat tumakninah. Artinya menunggu. Terus at-tasi' yang 9, as-sujudu, sujud marratain. Marratain ini 2 kali sujud. Nah, digabung. Artinya sujud itu setelah ruku, setelah i'tidal kita sujud. Nah, sujudnya itu termasuk rukun, 2 kali sujud. Al-ashirah yang ke-10, at-tumakninatu fihi, tumakninah di dalamnya. Jadi jangan sampai kita sujud itu seperti orang yang ayam makan, notok. Itu tidak sah sujudnya. Jadi ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, 3 kali. Ada yang belum hafal? Coba yang laki-laki dulu dari rukuknya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ya, saya yakin kira-kira hafal semuanya. Nah, setelah membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi itu diam sebentar. Baru kita i'tidal. Nah, diamnya inilah yang dikatakan dengan tumakninah. Faham tuh? Nah, begitu pula sujud. Yang sujud coba yang wanita baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Baik, hakul yakin insyaallah mungkin sudah hafal semuanya. Sudah MA, masa belum hafal? Nah, setelah kalian membaca itu diam dulu sebentar. Diam sebentar. Nah, diamnya ini dikatakan sebagai tumakninah. Jadi kalau orang ada yang sholat, ya, sampai mendahului imam, imam mau ruku, lantaran imamnya itu sudah tua lepoh, gigi doang ngelanting kayak ya daun, saking tuanya. Nah, ketika dia mau sujud, disalib sama seumuran kalian. Karena kenapa? Kalian masih salib. Nah, kalian yang mendahului imam itu batal sholatnya, jamaahnya tidak sah. Gimana jadinya? Ya ulah. Jadi kalau dalam konsep berjamaah itu jangan sampai mendahului imam. Siapa orang yang mendahului imam maka batal sholat berjamaahnya. Paham gak? Nah, bagaimana jadinya? Maka dia harus mengulangi dan dikatakan sebagai masbuk. Nah, ini kadang-kala kita tidak memperhatikan itu, nak. Yang penting cepat selesai. Bala kaji imam sembayang, nunta nongkek meruan manuk notok sembayang berbi. Coba baik serius.
lamun harap watron sembahyang mudah nongkek ieu wareun manuk sak noto. Begitu cara sholatnya. Nah, itu tidak sah. Jangan harap sah dalam hal rukun-rukunnya, apalagi diterima oleh Allah. Nah, kalau yang menerima sholat itu memang hak prerogatifnya Allah. Cuman kita itu sudah yakin dalam arti rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, maka insya Allah sholat kita pasti diterima. Yakin saja, hakul yakin. Nah, itu yang ke-10 ada tumakninah di dalam dua sujud tersebut. Al-hadi asyara yang ke-11 al-julusu bainas sajadatain, duduk baina antara as-sajadatain, antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni alhamdulillah. Toib, bagus semuanya. Nah, semuanya hafal. Coba yang laki tidak ada saya dengar, apalagi sebelah kiri. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Baik, dibuka kitabnya dah. Digendam-gendam terus kitabnya. Nah, itu bacaan daripada duduk di antara dua sujud. Nah, berikutnya dijelaskan asanya asyara yang ke-12 tumakninatu fihi, ada tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Artinya apa? Jangan terburu-buru, tunggu sebentar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu termasuk ada doa-doa di dalam sana. Oke, jangan sampai kita itu mendahului imam intinya. Nah, itu sampai saking sadisnya dulu kita semasa saya ngaji itu, kalau siapa orang yang mendahului imam diganti kepalanya sama apa? Buak bokah. Tahu namanya buak bokah? Apa bahasa Indonesia buak bokah? Buak apa? Bahasa Indonesia. Kayak kita ini orang Indonesia tidak tahu bahasa Indonesianya buak bokah. Buah apa nak? Nah, artinya diganti. Saking kenapa? Saking kita diajarkan oleh guru ngaji jangan sampai mendahului. Apalagi kita makan kelindi. Kalau kelindi apa bahasa Indonesianya? Semangka. Semongko. Nah, semangka itu kan ada biji-bijinya hitam ya. Nah, kalau kita makan itu kita mengandai-andai bahwa biji yang masuk ke dalam perut itu akan tumbuh. Ada yang seperti itu? Ya. Kalau ada, berarti kita satu serpar masa kecil. Saya dulu itu takut akan tumbuh yang namanya biji semangka itu. Saya bayang-bayangkan. Sempat saya takut. Anehnya saya di situ. Sempat saya takut. Kenapa saya takut? Saya pikirkan bagaimana rupa akar-akar yang menjulang di dalam perut saya. Dan juga waktu itu perut saya masih kecil, kutilang darah, kurus tinggi langsing dada rata. Saking kurusnya anak. Ya, saya tidak menyinggung yang kurus-kurus ini, saya menyinggung diri saya. Tapi sekarang Masya Allah, ini kalau saya lari ini ikut lari ini perut. Ya. Nah, saya merasa akan ada tumbuh akar-akarnya itu. Terus saya berpikir kalau dia mau besar kemana akan besar? Apakah melalui mulut saya atau tembus ke posat? Itu saya berpikir. Ini sudah bodoh bin tolol namanya ini. Tapi itulah pikiran anak-anak. Saking takutnya itu, maka guru-guru ngaji memberikan penjelasan supaya siapa orang yang mendahului orang sholat itu maka akan diganti kepalanya sama buah apa? Buah bokah. Nah, itu bahasa Indonesianya. Ya, intinya digantilah sama buah kelapa sudah. Akhirnya kan kita takut, makanya kita tidak berani mendahului sholat. Orang artinya tidak berani mendahului imam sholat. Nah itu
saking takutnya. Nah sekarang kalau sekarang saya nasihati seperti itu, dikira penjajah. Masa iya diganti kepala saya? Nah makanya saya jelaskan caranya. Sekarang itu kalau kalian mendahului sholat berjamaah, maka tidak sah yang namanya sholat berjamaahnya. Maka ulang dari awal, walaupun dikatakan masbuk, tapi tetap dapat 25 derajat. 27 derajat atau 25? 27 derajat. Baik. Selanjutnya az-zalisa asyara, yang ke-13. Yang ke-13 at-tasyahhudul akhir, yaitu tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Apa bunyi bacanya? At-tahiyatul Barakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Bentar dulu. Benar itu saya tahiyat? Hah? Bukankah kama shallaita? Nah, ini. Baik. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berhenti di sana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu tahiyat pertama. Itu tahiyat pertama. Baru mengucap Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaitana. Dari wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim itu sudah masuk tahiyat kedua akhir. Maka harus dihafal itu. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah hafal semuanya. Memalukan kalau sudah MA aliyah, bidang sekolah aliyah. Kenapa saking tingginya aliyah? Jadi jangan sampai tidak hafal. Itu bacaan at-tahiyat terakhir. Baru ditambah dengan ada tambahannya. Allahumma ini. Itu at-tahiyat ketiga. Kalau saya pakai at-tahiyat itu 5. Pertama at-tahiyat yang tadi itu, terus at-tahiyat kama sholaita, terus ada at-tahiyat berikutnya, terus ada at-tahiyat yang kalian baca tadi, dan ada at-tahiyat yang terakhir. 5 at-tahiyat yang saya baca. Kalau siapa yang mau nanti di belakang layar. Itu menambah daripada keafdalan sholat, khususnya sholat. Semakin banyak ya, maka insyaallah semakin besar juga ganjaran pahala dari Allah. Tapi jangan sholat itu mengharap pahala, nak. Kita sholat itu adalah untuk mengharap ridho Allah. Ridho Allah itu artinya kasih sayang Allah. Karena kita masuk surga bukan karena pahala, tapi kita masuk surga karena ridho, bukan ridho yang sana. Ridho Allah, kasih sayang Allah. Kalau kita masuk surga dengan amal, maka tidak akan mungkin menjamin amal kita yang pendek di dunia ini dengan kehidupan kita yang akhirat, yang panjang, yang abadi, yang kekal. Tidak mungkin. Nah, tapi kita beramal di muka bumi ini supaya apa? Supaya kita menemukan yang namanya ridho Allah. Kalau kita sudah menemukan ridho Allah, maka jaminannya surga. Paham ya? Ada yang mau surga di sini? Semuanya ingin surga atau ada yang ingin neraka? Nah, beda kalau Rabi'atul Adawiyah. Bukan Rabi'atul Adawiyah yang ini. Rabi'atul Adawiyah seorang ulama tasawuf, seorang ulama tasawuf. Rabi'atul Adawiyah seorang ulama tasawuf itu saking cintanya kepada Allah sampai-sampai dia ridho kalau dia dimasukkan ke dalam neraka. Pokoknya Allah ridho, saya berani masuk ke dalam neraka. Kenapa? Saking mahabbahnya Rabi'atul Adawiyah sama Allah, saking cintanya.
Nah, mudah-mudahan Rabiatul Adawiyah yang ini juga cinta melebihi daripada Rabiatul Adawiyah. Tapi parahnya beliau itu tidak menikah. Mau tidak menikah di sini? Ada yang tidak mau menikah? Rogem bahasa Praia. Ada dari Praia? Ada kan? Rogem. Lama dia menikah. Itu hanya aja Praia yang sebelah sana. Nah, tapi sebelum menikah penuhi dulu kita dengan ilmu pengetahuan. Okey. Jadi kita akhiri saja ini. Kita ngebutlah istilahnya. Ar-Rabi' Asyara yang ke-14. Al-qu'udu fihi, yaitu duduk di dalamnya. Artinya di antara dua sujud itu kita duduk. Ya. Al-Khamis yang ke-15 as-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersolawat kepada Nabi. Itu rukun salat. Mana yang dimaksud dengan bersolat kepada Nabi? Yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau hendak kita baca solawat kepada Nabi, maka tidak sah solat kita. Makanya yang sering-sering mengkafirkan maulid Nabi, tapi ketika dikasih jajar renggi dia paling culuk, itu kurang sadar diri dia. Nah, itu solawat kepada Nabi. As-sadis asyara yang ke berapa? 16 as-salam, yaitu salam. Yang wajib itu mengucap salam ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tidak mau salam ke sini tidak apa-apa, sudah sah. Kenapa? Sudah wajibnya. Wajib itu setiap salam kepada yang kanan. Kalau yang kiri sunnah. Tapi karena untuk menambahi yang wajib, maka kita ucap salam yang ke kiri juga. Begitu. Jadi yang wajib itu sebelah kanan. Yang terakhir itu tartib, yaitu tartib berurutan. Tidak boleh didahului yang pertama tadi sampai yang terakhir. Jadi kesimpulannya anakku sekalian, yang rukun daripada solat itu secara garis besarnya yang kita lakukan, yang pertama itu harus mengucap ada namanya niat. Sudah dijelaskan. Setelah niat baru takbiratul ihram, takbir Allah. Setelah takbiratul ihram baru membaca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah baru ruku. Baru ruku setelah i'tidal. Setelah i'tidal sujud 2 kali sujud. Setelah sujud duduk di antara 2 sujud. Ini secara garis besarnya. Nah, setelah itu baru kita at-tahiyat akhir. Setelah at-tahiyat akhir baru sholawat Nabi. Ini rukunnya, jangan sampai ketinggalan. Baru Ustaz salam. Baru yang terakhir itu tartib. Agar sebesarnya seperti itu sholat. Kalau ada yang kurang daripada ini maka tidak sah sholatnya. Selain yang daripada kita sebut tadi itu, hukumnya sunnah semua. Oke, sunnah semua seperti membaca ayat Al-Quran itu sunnah hukumnya. Ya, terus at-tahiyat pertama, kalau 4 rakaat atau 3 rakaat sholatnya itu sunnah hukumnya. Terus apalagi sunnah? Membaca itu sunnah hukumnya. Faham ke? Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut kepada faslun an-niyatu salatatu darajati in kanatis salatu fardhan wajaba qasdul al-fi'li wat ta'yin. Ini tentang daripada rukun-rukun niat. Insyaallah kita pelajari itu semua. Allah a'lam bishawab. Baik, kita akhiri saja dengan doa Fatul Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.